Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dari kitab Yesaya pasal 45 ayat 13. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menciptakan manusia dengan sesuatu yang sangat berbeda dari ciptaan lainnya. Manusia dilengkapi dengan akal dan pikiran. Namun sayangnya, dalam menjalani hidup, manusia lebih sering mengandalkan akal pikiran daripada hidup mengandalkan Tuhan. Kondisi inilah yang sering membuat kita menanamkan benih keraguan, benih kebimbangan, dan ketidakpercayaan. Apa yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel dalam Nats hari ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal manusia. Nabi Yesaya menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa Allah akan menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan umatnya. Allah akan menolong bangsa Israel melalui seorang Raja Kores yang adalah penyembah berhala. Raja Kores adalah seorang yang tidak mengenal Allah, namun dipakai Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Tuhan sendiri yang memanggil, mengurapi, dan memimpin Kores untuk menaklukkan raja-raja dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Nats hari ini, pemilihan Kores untuk menyelamatkan umatnya Israel menunjukkan bahwa Tuhan berdaulat dan berkuasa penuh untuk memakai siapa saja. Seringkali kita membatasi kehendak Tuhan sebatas logika kita. Apa yang bagi kita tidak masuk akal, sesungguhnya Allah sanggup melakukannya. Jika kita melihat apa yang dinyatakan melalui firman Tuhan hari ini, maka kita akan belajar bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja, walaupun orang itu tidak seiman, bahkan mungkin musuh kita. Siapapun dapat dipakai Allah untuk menjadi alat di tangannya. Allah berdaulat dan berkuasa penuh, sekalipun tidak masuk akal kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat ciptaannya, kita harus sadar bahwa akal kita ini sangatlah terbatas. Dengan akal kita takkan mampu menjangkau dan menyelami kebesaran kuasa Tuhan, kasih-Nya, karyanya, kekuatannya, dan pekerjaan-pekerjaannya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 9. Dalam menghadapi masalah seberat apapun dalam hidup ini, kita tidak perlu takut dan frustasi. Serahkanlah semua kepada Tuhan, karena Tuhan selalu memiliki cara untuk menolong kita. Tuhan kita adalah ahli dalam hal mengerjakan sesuatu yang tidak masuk akal. Berserahlah kepadanya, maka Dia akan bertindak dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa Allah di dalam kerajaan surga yang menjaga dan memelihara hidup kami. Pujian dan syukur kami panjatkan kepadamu, karena kami senantiasa menerima berkat-Mu setiap hari dalam kehidupan kami. Hari ini firman-Mu mengingatkan kami bagaimana Tuhan dalam segala kedaulatan-Mu, dengan segala kuasa-Mu, dapat memakai siapa saja untuk menolong kami. Ajarilah kami untuk percaya kepadamu, sekalipun segala sesuatu mustahil bagi kami. Kami percaya Tuhan dapat memakai banyak cara untuk menolong kami. Hari ini kami berserah kepadamu untuk segala sesuatu yang kami kerjakan. Berkatilah. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.